Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk teman-teman yang masih berkegiatan di luar rumah, jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti jangan lupa memakai masker, jangan lupa untuk membawa hand sanitizer, dan jangan lupa untuk tetap jaga jarak ya. Baik, sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfi Nur Hidayah, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Lanjut ke tema pembahasan ya. Hari ini saya akan membahas self-injury atau self-harm. Teman-teman di rumah tahu nggak sih self-harm atau self-injury ini apa? Self-injury bagi sebagian orang merupakan hal yang tabu, karena banyak orang yang belum mengetahui apa itu self-harm, apa itu self-injury. Self-injury adalah salah satu perilaku coping stress di mana para pelakunya melukai dirinya sendiri. Self-injury bukan perbuatan untuk bunuh diri. Jadi self-injury itu hanya melukai dan bukan bertujuan untuk bunuh diri. Jadi self-injury ini hanya berniat untuk melukai diri sendiri, bukan untuk berniat bunuh diri. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melampiaskan emosi yang sudah lama terpendam. Bagi sebagian orang, pelaku melakukan self-injury hanya untuk mencari perhatian, padahal para pelaku self-injury melakukan aksinya secara diam-diam, bersembunyi, dan tidak ingin orang lain tahu. Self-injury dapat terjadi di usia berapapun. Umumnya akan muncul atau akan terjadi pada perkembangan masa remaja. Self-injury dapat terjadi di usia berapapun. Umumnya akan muncul atau akan terjadi pada perkembangan masa remaja. Begitu saat seorang remaja mencoba untuk melakukan self-injury, remaja tersebut kemungkinan besar akan ketergantungan untuk melakukan self-injury lagi dengan frekuensi yang berbeda. Hal ini dikarenakan seorang remaja masih belum cukup memiliki cara untuk meluapkan emosi negatifnya. Self-injury juga sering dijumpai pada seseorang dengan diagnosis borderline personality disorder, gangguan suasana hati, gangguan makan, gangguan stres, dan sebagainya. Adapun beberapa alasan seseorang melakukan self-injury. Salah satunya adalah pengaruh masa kecil. Pengalaman ini merupakan bawaan dari masa lalu. Di masa lalu, anak tersebut dipaksa untuk menjadi kuat dan dilarang untuk mengeluh. Anak juga dilarang untuk mengeluh karena kesedihan. Seperti jangan sedih, karena sedih bisa menunjukkan bahwa anak tersebut adalah seorang pengecut. Ini memicu anak tidak dapat meluapkan emosi negatifnya secara benar. Hal ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita para calon orang tua, agar ketika nanti kita punya anak, kita akan membiarkan anak tersebut merasakan yang namanya sedih, marah, ataupun mengeluh. Karena ternyata jika kalian melarang, anak tidak bisa mengeluarkan emosi negatifnya dengan benar. Ketika nanti anak bertumbuh dewasa, anak tidak terbiasa untuk melampiaskan emosinya secara benar. Anak akan lebih memilih untuk melukai dirinya sendiri. Alasan selanjutnya adalah sulit mengekspresikan emosi. Hal ini biasanya terjadi pada individu yang memang memiliki kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Individu yang memiliki alasan seperti ini biasanya memiliki trauma terhadap kepercayaan kepada teman. Pelaku akan bingung apa yang harus dilakukannya ketika mendapatkan tekanan. Jadi cara yang bisa dilakukannya adalah melukai diri sendiri. Alasan selanjutnya adalah lebih baik merasakan sakit. Karena ketika pelaku merasakan sakit, yang ada di dalam pikirannya adalah kepuasan batin. Pelaku merasa tenang karena emosinya sudah terlampiaskan. Pelaku tidak memikirkan fisik yang terluka. Fisik cenderung lebih kebal terhadap kesakitan. Biasanya terjadi ketika seseorang merasakan kosong dan terabaikan. Pelaku puas ketika merasakan perihnya luka, karena dengan melakukan ini, beberapa beban pikiran sudah terlampiaskan, walaupun hanya bersifat sementara dan tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada. Selanjutnya adalah menghukum diri sendiri. Korban kekerasan, baik itu emosional, fisik, maupun seksual,
sering disalahkan dan direndahkan. Secara tidak sadar, mereka pun lama-kelamaan jadi merasa rendah diri dan pantas disalahkan. Pelaku biasanya membenci kekurangan yang terjadi pada dirinya. Misalnya, pelaku benci dengan tubuh yang lebih besar daripada teman yang lain. Jika kasusnya seperti ini, pelaku akan menyakiti diri sendiri dengan tidak makan berhari-hari. Alasan selanjutnya pelaku melakukan self-injury adalah merasa tidak berharga. Pelaku cenderung membenci dirinya sendiri karena dia merasa dia tidak memiliki kelebihan apa-apa. Dia tidak seperti orang lain yang lebih sempurna dan lebih beruntung. Individu cenderung berpikir bahwa dia tidak bisa memberikan prestasi atau kebanggaan kepada orang-orang terdekatnya. Jadi, bagaimana dalam Al-Quran membahas mengenai self-injury? Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 57, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Di sini saya akan menjelaskan apa itu maksud zalim terhadap diri sendiri. Yang dimaksud dengan orang yang zalim terhadap diri sendiri adalah orang-orang yang tidak bersikap adil pada dirinya. Dalam artian, ia bertindak yang tidak sesuai pada tempatnya, berdasarkan kebenaran atau ketetapan syariat atas dirinya. Jadi bagaimana untuk menghentikan self-injury? Saya ada beberapa tipsnya nih. Yang pertama adalah kelilingi dirimu dengan benda-benda yang memiliki arti positif. Yang pertama adalah memajang foto-foto bersama orang yang kita sayangi. Selanjutnya adalah catatan berisi ungkapan dukungan atau ungkapan cinta dari diri sendiri, orang lain, sahabat, ataupun keluarga. Untuk tips selanjutnya adalah kamu bisa pergi ke profesional seperti psikolog atau psikiater. Mereka akan membantu kamu dan menyelesaikan masalah kamu. Ini adalah mendekatkan diri ke diri sendiri. Kamu bisa melakukan komunikasi kepada diri sendiri, seperti contohnya gue gitu. Apa yang aku lakukan adalah mendekatkan diri aku ke diriku sendiri. Jadi lebih jadi lebih sering berinteraksi, lebih sering berkomunikasi. Kayak aku sering loh maksudnya sendirian terus kayak makasih ya, maksudnya hari ini udah mau bertahan karena tadi mungkin ada hal yang gak enak, agak bikin kayak gak nyaman, gak tenang gitu. Tapi berterima kasih sama hati yang udah mau diajak berkompromi dengan baik gitu sama gue selama ada momen yang gue gak suka gitu. Terus kayak makasih ya, maksudnya kaki nih gitu, mau gitu diajak jalan jauh, kerja apa segala macem mau gitu, gak ada keluhan, gak sakit, gak apa, sekecil itu gitu. Tips selanjutnya adalah melakukan self healing. Ini merupakan salah satu pengalaman dari diri saya sendiri. Jadi saya memiliki kebiasaan sebelum tidur saya menghadap tembok, kemudian saya kayak meluk diri sendiri gitu loh. Terus kayak bilang makasih ya udah kuat gitu, makasih udah bisa bertahan. Terus saya juga minta maaf karena saya sering mengeluh walaupun semuanya kayak udah ngedukung buat sejauh ini, cuman masih aja ngeluh, masih aja bilang gak bisa gitu, masih aja bilang gak hebat, masih aja bilang pokoknya yang gak baik-baik. Padahal mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki udah mendukung saya, jadi agar saya bisa sejauh ini. Saya juga minta maaf karena belum bisa menerima diri saya sendiri seperti orang lain. Saya masih suka mengeluh dengan keadaan diri saya. Saya masih suka membandingkan diri saya kepada orang lain, padahal diri saya itu lebih dari siapapun. Mungkin tips ini aja sih yang bisa saya kasih. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan videonya.
Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.